Penyebab adanya kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah karena beberapa faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor yang internal, yang pertama ada luasnya wilayah kekuasaan, yang kedua berdirinya dinasti-dinasti kecil, yang ketiga perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, yang keempat persaingan antar bangsa, yang kelima kemerosotan ekonomi, yang keenam konflik keagamaan, yang ketujuh gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, yang kedelapan korupsi atau memperkaya diri sendiri, yang kesembilan umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, yang kesepuluh sistem pergantian khalifah secara turun-temurun, dan yang kesebelas yaitu khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan memimpin. Untuk yang faktor eksternalnya, yang pertama yaitu perang salib, yang kedua serangan Mongolia ke negeri Muslim, yang ketiga campur tangan politik oleh tentara Turki dan Dailam, yang keempat yaitu iktar militer, dan yang kelima yaitu aktivitas Ar-Yuarun. Perang salib adalah rangkaian konflik yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-13, di mana pasukan Kristen Eropa bertempur melawan umat Islam. Tujuan utamanya adalah untuk merebut kembali Yerusalem dan daerah suci lainnya di Timur Tengah yang dianggap penting oleh kedua agama. Perang ini terjadi dari tahun 1096 hingga 1291. Ada pertempuran Zalakoh, yaitu salah satu perang yang terjadi antara dinasti-dinasti kecil dalam Islam. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Oktober 479 Hijriah atau 1086 Masehi di daerah berbeda licin dekat Badajoz, Andalusia. Yang pertama, Turki Utsmani menguasai wilayah luas meliputi Eropa, Asia, dan Afrika dengan pusat pemerintahan di Istanbul. Pada masa Sultan Sulaiman, kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya, terkenal dengan militer kuat seperti pasukan Janissary dan arsitektur megah seperti Hagia Sophia. Yang kedua, di Persia berdiri kerajaan Safawi yang menjadikan Syiah sebagai agama resminya. Pada masa Syah Abbas I, Isfahan berkembang menjadi pusat budaya dan seni Islam dengan masjid-masjid indah seperti Masjid Soh. Dan sementara itu di India, kerajaan Mughal berjaya dengan toleransi agama akbar, agung, dan karya besar seperti Taj Mahal. Kekaisaran ini menggabungkan seni dan budaya lokal dengan tradisi Islam, menciptakan harmoni yang unik. Meski sering bersaing, ketiga kerajaan ini memberikan kontribusi besar pada peradaban Islam dalam seni, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan. Peradaban Islam di Nusantara dimulai sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, masuk melalui perdagangan, dakwah, dan asimilasi budaya. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa Islam ke pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka dan Gresik. Selain itu, para ulama menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai dan perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal guna mempercepat proses Islamisasi. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai, diikuti oleh kerajaan-kerajaan seperti Malaka dan Demak. Islam menyebar melalui perdagangan, budaya, dan seni tanpa menimbulkan konflik yang besar. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.